Baik pemirsa, dan saat ini sudah terhubung bersama kami Muhammad Hussein, aktivis kemanusiaan Indonesia di Gaza. Assalamualaikum Muhammad Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Juno. Selamat pagi juga Mas Hussein. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Mas Hussein, kita tentunya terus berjuang ya di Indonesia. Dimanapun sudut dunia kita punya suara yang sama bagaimana untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Anda tentu tahu hari ini ada gerakan 2 juta orang di Monas yang menyuarakan bagaimana mereka ingin segera ada paling tidak gencatan senjata dan juga bagaimana warga di sana dibantu. Bagaimana Anda melihat aksi hari ini yang terjadi di tanah air, Mas Hussein? Ya baik, hari ini saya sangat bahagia bisa melihat ada aksi jutaan massa dan saya sangat mengapresiasi keberadaan teman-teman Indonesia yang terus menyuarakan solidaritasnya untuk warga Palestina, terutama di Gaza yang sedang mengalami peristiwa genosida. Dan saya berharap aksi ini terus bergema dan dilanjutkan oleh gerakan-gerakan nyata yang bisa berdampak ya lebih signifikan untuk bisa menghentikan serangan-serangan ke Gaza, karena kita lihat sejauh ini jutaan massa sudah turun, tidak hanya di Indonesia tapi bahkan di Inggris itu juga di dunia semakin banyak. Namun ya sampai saat ini kita belum bisa melihat serangan-serangan ini berhenti sama sekali. Paling tidak ada kekuatan masyarakat ya seperti itu, tekanan dari banyak pihak termasuk kita sebagai negara muslim terbesar di dunia. Mas Hussein, untuk bicara mengenai keadaan sendiri, kita tahu ini sudah 30 hari ya pasca serangan, dan tentunya ini makin hari kami di tanah air mendapati banyak sekali berita-berita yang sedih dan tentunya membuat kita semua prihatin. Untuk hari ini bagaimana keadaan di tempat Anda melaporkan? Bisa Anda gambarkan? Ya. Mungkin dari studio entah terdengar atau tidak, tapi suara drone sangat keras sekali saya dengar di sini. Deru suara drone pesawat tanpa awak Israel yang terus memantau 24 jam langit jalur Gaza di wilayah kami, dan juga serangan-serangan tank baja dari semalam sampai sekarang terus terdengar menggelegar. Bahkan kita bisa juga mendengar jelas ada suara baku tembak yang artinya ada usaha operasi serangan darat di tempat tidak jauh dari kami berada, dan pembantaian atau genosida masih terus terjadi. Yang terbaru ini hari Ahad ini dini hari, sebuah kamp pengungsian di Maghazi, jalur Gaza bagian tengah, itu menjadi target serangan sangat brutal sekali. Data yang kami dapatkan sejauh ini 40 warga meninggal seketika dalam serangan tersebut, di mana separuhnya 20 diantaranya adalah anak-anak ya, dan sebagainya wanita. Artinya sampai hari ini serangan-serangan udara tidak berhenti, pembantaian terus terjadi, dan jumlah korban jiwa di Gaza terus bertambah dan membludak dari hari ke hari. Baik. Untuk bantuan sendiri, kita tahu bahwa memang untuk saat ini semuanya sangat terbatas, dan Indonesia baru saja mengirimkan bantuan kemarin, dan tentunya tidak segampang itu untuk memasukkan bantuan ke jalur Gaza. Ada concern soal bantuan sendiri, Mas Hussein, apa yang Anda rasakan dan teman-teman relawan tentunya ketika ada banyak korban, namun tadi komoditas dan hal-hal yang ada di sekitar Anda sangat terbatas? Ya, bantuan sangat jauh dari maksimal. Sejauh ini sudah sebulan kita mengalami agresi ini, mungkin baru 200 atau 250 truk bantuan yang masuk. Dan kalau saya katakan angka 250, ini bukan angka yang besar. Karena Gaza di luar kondisi agresi, artinya dalam kondisi blokade namun tidak ada serangan, itu membutuhkan per hari setidaknya itu 500 truk logistik untuk memenuhi kebutuhan minimum 2,3 juta warga Gaza. Sekali lagi, dalam kondisi normal 2,3 juta warga Gaza itu membutuhkan per harinya itu 500 truk logistik. Namun hari ini kita lihat sudah sebulan baru masuk 200 truk. Artinya ini hampir tidak bisa dirasakan sama sekali oleh pihak-pihak di Gaza, terutama rumah sakit. Sampai sekarang belum ada bahan bakar yang masuk. Dari 200 truk ini mayoritas adalah logistik dan kain kafan. Jadi seperti obat-obatan,
bahan bakar ini masih sangat belum dirasakan oleh Gaza. Oke. Karena kita tahu sendiri bahwa gate sendiri memang sangat terbatas ya untuk akses ke Gaza, termasuk bantuan. Ini yang kita sesalkan, bagaimana sebenarnya harusnya bantuan bisa ya disalurkan dan paling tidak ada gencatan. Kalau kita bicara mengenai gencatan atau penundaan seperti itu, banyak pihak ya termasuk Amerika juga menyarankan untuk ada sedikit penundaan seperti itu. Kalau Anda sendiri sebagai aktivis yang berada di sana, seberapa krusial adanya jeda ini atau gencatan ini agar banyak yang bisa kita tolong? Karena kalau kita lihat kondisi sekarang kan Mas Hussein, bahwa untuk bergerak, untuk membantu sangat terbatas, plus juga bantuannya tidak ada seperti itu. Iya, ini sangat-sangat krusial sekali. Kalaupun harus ada gencatan senjata, kita bisa melihat di tayangan layar tadi ya, banyak korban-korban jiwa ini yang bergelimpangan di jalan-jalan belum bisa dievakuasi. Jadi kalau ada gencatan senjata itu, paling tidak tim evakuasi ini bisa dengan tenang menyusuri wilayah-wilayah yang menjadi target ya, dan bisa mengevakuasi korban luka, korban meninggal. Sampai sekarang ada 2.000 lebih korban serangan yang masih terjebak di bawah runtuhan, dan kita nggak tahu nasibnya. Mungkin sebagian ada yang masih hidup sebulan, bayangkan sudah sebulan mereka tertimbun di bawah runtuhan, dan kita nggak tahu apakah mereka sudah meninggal atau mereka masih hidup dan mereka menunggu mereka mati sendirian dalam kegelapan runtuhan itu. Selain itu juga gencatan senjata ini sangat penting sekali untuk tim medis ya, tim medis berkoordinasi satu dengan yang lain, dan juga bantuan yang masuk ini paling tidak ya bisa masuk dengan tenang tanpa ada ancaman. Dan yang terpenting juga adalah korban-korban luka yang dijanjikan oleh Amerika yang untuk keluar ke wilayah Mesir untuk mendapatkan perawatan. Ini juga penting sekali kita pahami, karena kemarin itu konvoi ambulan yang mengangkut korban-korban luka yang sudah disepakati untuk dibawa keluar ke Mesir untuk dirawat, konvoi itu dibom, diserang secara brutal saat sedang keluar dari rumah sakit Ashifa. Saat itu 15 warga meninggal. Jadi ini jelas sekali ada kesengajaan untuk mempersulit proses evakuasi, proses perawatan, proses treatment untuk para korban yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel. Ya, dan kita lihat bagaimana Israel sudah sangat terlalu jauh ya melanggar semua aturan. Dan kita tahu sebenarnya beberapa wilayah sipil, rumah sakit, kamp pengungsi sangat jelas bahwa itu bukan ranah perang dan tidak boleh dihancurkan ataupun diserang. Dan ini yang terjadi di lapangan malah sebaliknya. Ini yang kita sesalkan, bagaimana harusnya PBB juga mengambil sikap, walaupun tadi kita tahu bahwa tidak banyak hal yang bisa mereka lakukan. Untuk mengenai warga negara Indonesia sendiri, Mas Hussein, dan warga negara asing, saya dengar juga kemarin beberapa sudah keluar dari Gaza ya, ada warga negara Palestina berkebangsaan Amerika dan beberapa warga negara asing lainnya. Ada update bagaimana sebenarnya warga negara asing yang saat ini termasuk warga negara Indonesia yang ada di Gaza, seperti apa keadaannya? Ya, yang saya miliki, informasi yang saya miliki ini ada sekitar 7.000 warga asing yang ya menunggu kesempatan mereka untuk bisa keluar. Dan sejauh ini dalam 5 hari terakhir ini mungkin sudah sekitar 1.500 yang keluar, dan sebagian masih tertekan, masih tertahan di dalam Gaza. Dan ketika kita bicara usaha untuk keluar ini, kita tidak hanya bicara masalah mekanisme di Rafah, tapi juga perjalanan dari tempat-tempat kami berada ke Rafah itu juga sangat riskan, sangat beresiko, gitu kan. Apalagi juga tiadaan bahan bakar ini menjadi perhitungan juga. Kalau saya lihat di lapangan ini ribuan kendaraan ini nggak bisa berjalan karena sudah tidak memiliki bahan bakar. Saya khawatir sekalipun nanti nama saya keluar misalnya kan untuk melintas, ternyata nggak ada kendaraan untuk saya ke Rafah, ke border, ini juga jadi kendala, jadi perhitungan sendiri kan. Masa saya harus berjalan kaki menempuh jarak puluhan kilometer, itu tidak mungkin juga gitu. Riskan sekali. Jadi nasib para warga negara asing di Gaza ini benar-benar saat ini ya sangat menyedihkan, seolah-olah embassy mereka ini, kemenlu mereka ini
ya tidak memiliki bargaining yang kuat, tidak memiliki power kuat untuk sekedar mengeluarkan mereka dari zona konflik ini. Iya, saya paham bagaimana ya harusnya tadi negara-negara yang memiliki warga negara di sini punya tekanan terhadap Israel dan juga beberapa pihak, karena kita tidak hanya bicara warga Palestina, ada warga negara asing yang juga memang terdampak ini. Dan lagi-lagi ya Mas Hussein, saya percaya bahwa apapun yang kita bahas hari ini, di luar itu political message, there's a humanity above all. Jadi ada kemanusiaan yang harus kita perjuangkan bersama, termasuk bagaimana Mas Hussein di sana. Satu, Mas Hussein, sebelum kita tutup dialog ini, apa yang ingin Anda sampaikan untuk saudara-saudara kita di tanah air? Apa yang bisa terus kita lakukan agar kita terus membantu, ya, selain tentunya berdoa yang paling baik, terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina? Iya, jadi mungkin saya sudah jelaskan di video saya yang tadi diputar ya. Di antaranya adalah kita harus terus bersuara. Karena sekali lagi yang terjadi di Gaza hari ini bukanlah pertempuran, ini sudah genosida, pembantaian. Karena Israel sejak hari pertama sudah keluar dari kode etik sebuah pertempuran dan sudah melanggar semua batas kemanusiaan. Maka dari itu sudah harus ada sanksi nyata. Untuk warga, saya senang sekali sudah melihat ada aksi-aksi boykot misalnya kan. Boykot ini mungkin bisa dilakukan secara individu, namun dampaknya ini kita bisa saksikan sangat besar terhadap Amerika dan terhadap Israel. Ya, dan saya harap seruan boykot ini juga bisa dikoordinir oleh pemerintah, tidak hanya masyarakat. Kalau sudah keluar dari pemerintah, ini akan dahsyat sekali. Dan Indonesia, terutama pemerintah Indonesia ini memiliki image dan citra yang baik ya di kalangan negara-negara sahabat sebagai negara non-blok yang bisa dijadikan teladan. Ya, saya yakin kalau pemerintah ini juga berani menekan atau memberikan himbauan kepada negara-negara penghasil minyak misalnya kan, untuk memboikot Amerika dari suplai minyak di Timur Tengah, ini akan lebih dahsyat lagi. Mungkin dalam waktu kurang dari sejam akan berhenti serangan ini, karena itu yang sangat ditakuti oleh Amerika dan Israel kalau tidak ada suplai raw material yang saat ini mereka andalkan. Iya, karena kita tahu perang ini juga membutuhkan bahan bakar. Ketika bahan bakar ini tadi ada ya di stop, tentunya ini akan jadi concern untuk beberapa pihak untuk segera menghentikan ini, karena kita tahu bahwa Indonesia punya peran penting ya Mas Hussein untuk menekan dari berbagai sisi agar paling tidak ada jeda seperti itu. Baik Mas Hussein, terima kasih atas laporan Anda. Dan tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan di sana. Doa kita yang paling baik untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan mereka tidak sendiri karena kami, we stand for Palestine.